Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Febrian dari kelas 12 MIPA 3 nomor absensi 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan memaparkan tentang Kabinet Ali II atau dengan nama lengkap Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali II merupakan kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo, yang dimana kabinet ini ditugaskan pada periode 24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Untuk penetapannya sendiri, terbentuk Kabinet Ali II atau Ali Roem Idam ini berhubungan dengan terselenggaranya pemilu tahun 1955. Pemilu 1955 berfungsi untuk memilih anggota DPR dari berbagai partai politik yang berkembang pada masa itu. Berdasarkan dari hasil pemilu 1955, dimenangkan oleh 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Karena PNI yang diketuai oleh Ali Sastro Amijoyo menjadi partai dengan suara terbanyak, maka beliau kembali dipercayai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Selama menjabat sejak 24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957, kepemimpinan Ali didampingi juga oleh Muhammad Roem dan Idham Khalid atau Khalid, ya, mohon dikoreksi apabila ada salah penyebutan kata. Sehingga kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Ali Roem Idham. Muhammad Roem adalah seorang diplomat dan menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan juga Mendagri selama kepemimpinan Presiden Soekarno. Ia juga menjadi pemimpin dari terbentuknya Perjanjian Roem-Royce yang ditandatangani pada 7 Maret 1949. Sedangkan Idham Khalid adalah seorang politisi di Indonesia yang tergabung dalam Partai NU. Dalam pemilu 1955, NU menduduki peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena memiliki perolehan suara yang cukup besar, pada kabinet ini Partai NU mendapat jatah 5 menteri, termasuk 1 kursi Wakil Perdana Menteri. Kemudian kursi tersebut diserahkan kepada Idham Khalid. Untuk susunan dari kabinet ini sendiri, yang pertama ada Menteri Luar Negeri yang diisi oleh Ruslan Abdul Ghani. Kemudian Menteri Dalam Negeri yaitu Sunaryo. Menteri Pertahanan AD interim yaitu Ali Sastro Amijoyo. Menteri Kehakiman Mulyatno. Menteri Penerangan Sudibyo. Menteri Keuangan Yusuf Wibisono. Kemudian Menteri Perekonomian Burhanuddin. Menteri Muda Perekonomian FF Umbas. Kemudian Menteri Pertanian Eni Karim. Menteri Muda Pertanian ini saya agak susah ya bacanya ya, Seks Marhaban. Menteri Perhubungan Sukhar Teja Sukmana. Menteri Muda Perhubungan ASD Rozali. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur. Menteri Agraria AA Suhardi. Menteri Sosial Fatah Jasin. Menteri Tenaga Kerja Sabilal Rasyad. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto. Menteri Kesehatan Haji Sinaga. Menteri Urusan Umum Rusli Abdul Wahid. Menteri Negara Urusan Veteran Dahlan Ibrahim. Jadi begitulah susunannya. Apabila ada salah dalam penyampaian nama tadi, mohon dimaafkan karena ada beberapa nama yang menurut saya sulit untuk dibaca karena masih menggunakan ejaan lama untuk dari pemaparan yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Kemudian untuk program kerja sendiri yaitu pembatalan KMB.
menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar atau KMB secara unilateral, baik secara formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Kemudian, Irian Barat. Yang pertama, meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat sandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional. Yang kedua, membentuk Provinsi Irian Barat. Kemudian selanjutnya luar negeri. Yang pertama itu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Yang kedua, meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Untuk dalam negeri sendiri, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Untuk pergantian dari kabinet ini, setelah 1 tahun bertugas pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ahli 2 ini harus mengembalikan mandat mereka kepada Presiden. Salah satu alasan utamanya adalah karena terjadi perpecahan antara Partai PNI dan Masyumi. Pada saat itu, Kabinet ini menerima banyak tuntutan daerah yang kemudian juga didukung oleh Masyumi agar Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Pada Januari 1957, Masyumi pun menarik menteri-menterinya dari Kabinet Ali II yang membuat kabinet ini semakin melemah dan bubar. Setelah kabinet ini dibubarkan, kabinet baru yang terbentuk yaitu Kabinet Juanda. Jadi setelah Kabinet Ali II ini bubar, maka terbentuklah kabinet baru yang bernama Kabinet Juanda. Jadi sekian aja pemaparan tentang Kabinet Ali II dari saya. Jika ada salah pemaparan, salah informasi, ataupun salah dalam penyebutan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya juga masih belajar tentang ini, tentang kabinet-kabinet, tentang Kabinet Ali II ini khususnya, saya juga masih belajar. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.